Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat budaya, kita sekarang sudah di weekend ya. Ini kita bersyukur bahwa Tuhan sudah menjaga, memelihara kita dan melindungi sepanjang bulan Januari. Dan sekarang kita sudah di tanggal 1 ya. Tanggal Sere bulan Rua tahun 2025. 1 Februari 2025. Semoga keberkahan ya dan juga kebahagiaan, kesuksesan selalu ada dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2025 ya. Sepanjang bulan ini semoga semuanya mimpi kita, impian kita, doa kita, harapan kita dipeluk oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Dan hari ini ya lupa terakhir aku ketemu sama abangku ini kita tahun lalu ya 2024. Sekarang sudah 2025. Hari ini kita akan membahas mengenai, kita sudah di program Mosaik Budaya Manajemen Usaha Perjalanan. Program ini juga bisa disaksikan lewat YouTube Pro 4 RRI Makassar dan juga Facebook Pro 4 RRI Makassar. Oke, Manajemen Usaha Perjalanan Mosaik Budaya bersama sahabat baik kami, sahabat baik kita semua ya. Abang Dr. Dirk Sandarupa. Iya, Kak. M.Hum, benar M.Hum ya? M.Hum, iya. M.Hum, MCE, dosen S1 Pariwisata Unhas Narasumber. Iya. Shalom, selamat pagi abangku. Selamat pagi abangku Richard. Selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru juga. Iya. Oh iya, tahun lalu kita ketemu 2024 ya. Iya, sudah lama ya. Lama. Iya, Kak. Jadi kangen apa namanya? Jadi kangen kangen banyak hal ya. Banyak hal. Salah satunya adalah kangen di restoran. Ya, restorannya. Aduh. Mestinya kita ngumpul-ngumpul lagi Kak ya. Iya, amin umur panjang ya. Umur panjang, iya. Nanti di planning lagi. Di planning lagi Kak ya. Oke, boleh. Oke. Nah, Abang, Iya. Manajemen Usaha Perjalanan. Boleh cerita apa yang dimaksud dengan manajemen perjalanan ini? Ya, jadi ini Kak kebetulan diskusi mengenai tentang pariwisata Ya. Dan kebetulan juga kami sudah launching kemarin buku ini. Judulnya adalah Manajemen Perjalanan Wisata. Perjalanan juga perlu manajemen. Perlu Kak, iya. Jadi kalau ibaratnya di sini penggarapan bukunya kan sudah 6 bulan prosesnya. Ya. Dan alhamdulillah puji syukur itu sudah launching kemarin pas bulan 1 tanggal 24 Januari. Dan manajemen usaha perjalanan ini artinya esensinya adalah travel agent Kak. 24 Januari 2025 kemarin sudah launching. Iya, sudah iya. Oke. Pertanyaan saya, ya ini yang bikin apa namanya kita jadi Tapi tunggu dulu Kak ya. Saya mau say hi juga dengan beberapa penulis yang ada di sini. Silakan. Hai Ya. Sakina, Sri dengan Kak Wayan dan Ya. juga Kak Berli. Oke. Alhamdulillah sudah rampung ya buku ini. Jadi Mudah-mudahan ya. penulisnya kolaborasi ini ceritanya. Ini kolaborasi Kak. Berapa? Jadi, 5 orang. 5 orang. Iya. Kita kan ibaratnya ketemu dari kampus dari Tamalatea ya. Iya. Jadi saya kan orangnya suka berkelana Kak. Namanya pariwisata kita harus berkelana ya. Itu dia. Berkelana dan akhirnya ketemulah 5 orang ini dan kita mencoba untuk membuat buku ini berdasarkan pengalaman pribadi dan berdasarkan yang sudah membuat juga usaha ini.
yang pengalaman dalam usaha travel agent ya. Travel agent. Oh, Iya. oke. Itulah sebabnya kenapa manajemen itu begitu perlu dalam sebuah perjalanan. Sangat dong ya, iya. Sangat penting Kak, iya. Sangat penting. Iya. Kemudian perjalanan apa saja yang perlu diketahui oleh seorang wisatawan sekaligus penyedia layanan travel agent ini? Iya, jadi kalau kita berbicara mengenai manajemen perjalanan usaha Kak ya, kita bisa lihat dari dua sisi. Apakah kita yang sebagai pelakunya atau yang kedua kita sebagai wisatawannya. Nah, kalau kita sebagai pelaku ini, buku ini orientasinya mengajak adik-adik dan orang pada umumnya itu untuk bermindset bagaimana sih itu kita membuat suatu usaha perjalanan, usaha wisata. Usaha manajemen usaha perjalanannya, ya Kak. Atau kita ibaratkan travel agent aja ya. Iya. Jadi itu esensi dari buku ini yang kita mau ajak melihat dari segi sudut pandang pelaku. Kita sebagai pelaku, ayo kita membuat usaha perjalanan usaha ini, kita bangkitkan lagi travel agent yang ada di Sulawesi Selatan ya. Iya. Khususnya Sulawesi Selatan. Iya ya? Kak. Oke, sehingga akhirnya dia bisa punya ini sendiri ya, dia bisa berdiri. Iya. Dan juga maksudnya bisa bersaing tentunya. Iya, bisa bersaing dong. Iya. Jadi manajemen kan itu bisa mungkin orang berpikir bahwa manajemen itu kan istilah ekonomi ya. Tetapi di sini kan manajemen istilahnya adalah bagaimana kita membuat suatu perencanaan, strategi pemasaran. Selain itu juga bagaimana kita belajar untuk manage waktu. Waktu itu sangat penting dalam sebuah usaha perjalanan ya. Apalagi kalau kita mau berwisata Kak ya. Waktu itu sangatlah penting untuk penentuan segala-galanya di segala aspek ya. Iya. Nah, adakah pemberitahuan paket wisata yang diskon dari agent travel ini, bagaimana sebenarnya mekanismenya? Jadi kalau kita kan melihat sejarahnya kembali travel agent Kak ya. Travel agent kan sekarang sudah terbagi dua ya, konvensional dan digital ya. Iya. Kalau konvensional dulu kan kita pergi ya. Iya. Kita ke tempatnya mengunjungi. Dalam artian kalau konvensional kan itu kita pakai cara yang lama ya Kak. Kita masih sistem saling berhubungan secara langsung. Nah, digital kan sudah ada Traveloka, Agoda, Airbnb. Banyak ininya ya, banyak nama-namanya. Iya. Banyak sekali. Banyak nama-namanya. Iya. Tinggal pilih. Iya, tinggal pilih. Jadi ibaratnya di sini kan kita melihat dari sejarah bagaimana travel agent berkembang kayak dulunya sebenarnya kalau dalam pariwisata itu esensi paling dasar yang harus dipunyai oleh orang pelaku wisata adalah pengalaman dalam travel agent. Karena dalam travel agent itu bukan hanya mengajar untuk jalan-jalan aja Kak. Mengajarkan kita untuk juga bagaimana memikirkan mengembangkan tempat wisata pertama. Terus bagaimana kita memarketkan agar tempat ini bisa berkembang ya. Jadi bagaimana travel agent juga itu mengajarkan kita dalam suatu perhitungan ekonomi. Jadi itu yang harus esensi dasarnya harus semua orang punya itu kalau orang mau terjun dalam pariwisata. Dan travel agent juga kan menuntun kita untuk bisa berbahasa Inggris misalkan ya, seperti itu Kak. Jadi itu sebenarnya itu kan sudah bahasa internasional ya. Kalau pariwisata kan bahasa internasionalnya adalah bahasa Inggris. Iya Kak. Berarti pelaku usaha harus juga ini ya, harus bisa sebenarnya untuk berbahasa asing ya. Iya. Itulah dituntut kita sebagai travel agent Kak. Jadi sebenarnya kalau saya sering sebenarnya kalau kita mau mengetahui dunia bisnis pariwisata, mulailah dari travel agent. Karena travel agent itu mengajarkan bukan satu hal tapi banyak hal. Nah itu ya biasa saya kadang kalau adik-adik di S1 itu berkata memang harus punya esensi dasar dulu sebenarnya. Tapi sebenarnya esensi dasarnya itu adalah bisa memahami bagaimana itu prospek kerjanya pariwisata. Dan esensi dasarnya sebenarnya adalah travel agent. Kalau mau belajar segala tentang pariwisata. Karena pariwisata kan mengajarkan kita banyak yang seperti saya katakan sebelumnya Kak ya. Bagaimana berbicara, memaksa kita untuk berbahasa Inggris. Bagaimana kita diajarkan untuk mengembangkan suatu tempat pariwisata. Bagaimana kita dituntun untuk berbicara memanajemen waktu. Itu semua Kak. Dan itu yang harus dimiliki oleh
para pemula pariwisata. Dari situ bisa belajar sebenarnya ya. Iya. Karena kan saya dulu punya travel Kak. Oke. Tapi kan ibaratnya sekarang kan travel yang konvensional dulu, sekarang kan kita beralih ke kolaborasi. Pentingnya kolaborasi. Sangat penting kalau kita dalam manajemen usaha perjalanan perjalanan usaha ya. Karena dalam usaha perjalanan usaha itu Kak, kita dituntun untuk, kan kita diajarkan untuk membuat sebuah paket wisata atau disebut dengan itinerary ya. Jadi kita dituntun sebagai pelaku ya Kak, dituntun untuk kolaborasi dengan tempat wisata, tempat kuliner, tempat hotel-hotel, dan juga bagian tiketing pesawat. Semua itu dituntun Kak untuk berkolaborasi. Cuma yang bedanya sekarang adalah karena kita sudah memasuki dunia digital. Kak mungkin Kak Richard sudah biasa pesan tiket lewat Traveloka kan? Atau Agoda, itu kan dalam artian banyak mengubah ya. Yang dulunya kan kita harus berkomunikasi langsung ya. Nah sekarang tinggal pilih. Yang mana suka? Harga, diskon, bla bla bla. Tapi kita tetap di sini di buku ini kita tetap mengajarkan adik-adik tetap kolaborasi, mempertahankan ada yang lama yang bisa dipertahankan untuk masuk di era baru ini. Apa itu? Ya misalkan mungkin semua bisa lewat di HP sekarang Kak ya. Klik, tetapi kita sebagai pelaku usaha jangan terlena di platform teknologi. Jangan sampai hanya tergantung di sini. Kita sudah berkurang membaca, kurang belajar bahasa Inggris, kurang mempelajari tempat-tempat. Kan semua kalau kita Google, ChatGPT semua, misalkan klik tempat wisata, apa sih Bantimurung ya? Semua sudah penjelasannya. Tetapi beda kalau kita yang lebih manusia ya, yang memahami itu bagaimana itu, apa itu Bantimurung misalkan Kak ya, begitu. Jadi begitu Kak ya, untuk yang dalam buku ini kami bahas tentang manajemen usaha perjalanan. Iya. Esensinya adalah travel agent yang lama dan yang baru. Nah, kemudian bagaimana caranya merencanakan manajemen perjalanan yang baik bagi khususnya untuk wisatawan yang pemula ini? Kita ini mau lihat dari sudut mana dulu Kak ya. Kalau kita sebagai pelaku yang mempunyai program ini usaha perjalanan satu-satu dulu ya. Silakan. Kita dari sudut pandang pelaku dulu ya. Oke, misalkan Bang Richard mau ke Indonesia ya. Mau ke Indonesia tentunya saya menyiapkan harga, menyiapkan banyak hal, segala hal, keamanan, safety-nya, bagaimana informasinya tentang suatu tempat, apakah ini sudah aman atau bagaimana, harganya apakah sesuai dengan kantong. Kita berbicara mengenai budget kembali, Kak Bang Richard berapa budgetnya, yang kemampuannya berapa, itu selalu kita untuk saya sebagai pelaku ya. Nah kalau dari segi itu segi pelaku ya Kak, yang merencanakan. Tapi kalau kita yang sebagai dari wisatawan pemula, biasanya kan tentu yang paling utama adalah kalau kita traveling itu, saya misalkan kalau mau ke luar negeri itu yang paling penting adalah asuransi. Iya. Biasanya kan kalau dalam tiketing itu kita kan ditawarkan asuransi Kak. Kita kan nggak tahu apa yang terjadi ya. Sebelum lanjut Bang, maksudnya adakah yang memang apakah itu wajib harus dicantumkan, tapi terkadang ada juga mungkin yang lupa mencantumkan, itu bagaimana? Kalau insurance atau asuransi itu biasanya sudah ada sih. Include insurance. Jadi itu harus diperhatikan Kak. Walaupun nanti kalau ini kan sudah masuk juga dalam platform digital ya. Itu harus sangat diperhatikan, harus diambil itu dalam satu paket ya. Tapi kenyataan yang terjadi terkadang di lapangan berbeda misalnya. Iya, biasanya orang cuma taunya mau pergi jalan. Pergi jalan, cuma taunya happy, tidak berpikir itu otomatis ya? Iya, tapi yang insurance memang biasanya itu kan itu ditawarkan Kak dari tiketing, iya. Tapi maksudnya ditawarkan, tapi ada juga yang tidak begitu atau gimana? Ada juga yang tidak mau mengambil, karena itu ada penambahan harga ya. Iya. Misalnya jadi juga kalau kita sebagai wisatawan pemula itu Kak, kita harus perhatikan kan karena berkembangnya platform digital itu banyak sekarang kan travel agent kecil-kecil itu
buka lewat via IG, via Facebook. Iya. Maksudnya paham nggak ya? Maksudnya dalam artian kan kalau travel agent dulunya kan kita harus berbasis CV atau PT. Iya, iya. Ya, tapi yang harus Ada, hati-hati. iya, ada perusahaan sendiri gitu. Iya, jadi tapi nggak apa-apa sih kalau wisatawan itu mau mengambil, misalkan dia lihat di IG ada yang tour guide Iya. menawarkan harga ke Toraja misalkan, tetapi tidak ada CVPT-nya. Banyak yang gitu-gitu juga Kak ya. Itu gini, sorry, abang. Berarti itu masuk yang safety atau bagaimana? Nah itu harus ditanyakan safety-nya bagaimana ini. Tapi kalau untuk insurance atau asuransi itu kan biasanya sudah masuk harga tiket ya. Iya, iya. Tetapi kalaupun ada yang menawarkan dengan tanpa PT atau CV travel Iya. agent itu, dia harus memastikan keamanannya bagaimana. Siapa ini orang ya. Iya, takutnya jangan sampai Iya. ada apa-apa tahu Nah itu yang sekarang dikerjakan di daerah baru untuk pariwisata untuk memastikan kalau mau buat seperti itu Iya. harus misalkan kalau Bang Richard mau buka travel agent lewat Oke, IG iya. tanpa ada CVPT perusahaan besar harus melapor dulu di Pemda. Pemerintah daerah. Iya pemerintah daerah bahwa saya mau buat ini. Iya. Jadi pastikan suratnya ada sertifikatnya dan lain-lain. Nah itu yang harus diperhatikan Kak Richard. Kalau Kak Richard juga mungkin mau ke Eropa ya, Iya. mungkin lihat IG ada yang menawarkan harga-harga murah. Pastikan dulu ini siapa yang menawarkan. Oh begitu. Iya. Jangan sampai tiba-tiba song. Song atau mungkin Anda dibawa kemana. Iya. Iya. Maksudnya uang hilang. Atau uang hilang bisa. Kesempatan hilang. Travel anu kan banyak ke kasus ya, travel Iya, syariah. iya, Syariah ya. Ah, Umroh itu ya. iya, Nah, itu banyak. Kejadiannya seperti itu, Kak. Jadi banyak misalkan kita 5 orang di sini, Iya. 4 banyak itu dari 3 orang menawarkan travel seperti itu. Nah, tapi maksudnya apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk yang begini-begini? Ya, itulah lemahnya sistem regulasi di pemerintahan sekarang ya. Itu kurangnya di Indonesia saya kira ya. Yang enaknya sih di Indonesia adalah kita bebas membuat apapun, Ya. tapi kurang dengan adanya regulasi yang kuat. Oke. Itu masih kurang. Dari kacamata pelaku usaha, Iya. regulasi itu harus bagaimana? Regulasinya, kalau kita sebagai pelaku usaha yang tahu bagaimana membuat suatu travel agent yang baik Iya, dan benar, tentu dia harus ada regulasinya, harus ada nama. Kalaupun tidak bisa buat CV atau PT, setidaknya pelaku itu harus ada bersertifikat sebagai travel agent atau Sertifikat ini dari negara ya? dari negara. Oke. Iya, seharusnya. Dan itu kan masih kurang perhatian dari dinas pariwisata oke, mungkin ya atau kebudayaan ya. Iya. Kan masih banyak kasus kan? Iya, akhirnya Iya. sampai apa namanya? Sempat aku pernah baca di apa namanya? Cerita sedikit ya, Bang. Iya. Ke suatu tempat begitu, tapi ternyata sampai di sana itu ternyata bangunan rumah yang lagi direnovasi. Iya. Nah, itu kan akhirnya kan kecolongan ya. Iya. Oh, yang bangunan seperti itu Iya, Kak ya. ha-ha. Oh, Padahal sebenarnya maksudnya ditawarkan tuh hotel penginapan, iya. tapi ketika mereka sampai di tempat itu, yang mereka temukan adalah rumah yang sementara direnovasi. banyak juga kejadian seperti itu. Iya. Dan juga di digital platform ada yang saya tahunya enggak usah disebut Iya, ya. iya, iya. Sudah tutup karena diketahui bahwa ketahuan ya Tapi bahwa masih bermain juga. tapi masih bermain karena kurang kuatnya regulasi Kak. Iya. Nah, jadi penekanan aja sebagai pelaku travel agent, regulasi ini sebenarnya kekuatannya harus bagaimana? Kekuatannya dia adalah yang pertama kita ketika jika teman-teman atau siapapun yang mau masuk dalam dunia travel agent, Iya. kekuatannya itu adalah pertama kalau mau Anda membuat berbasis CVPT boleh ya. Kalaupun sekarang kan travel agent tidak harus seperti itu ya. Iya, iya. Bisa juga Anda bersifat mandiri Oh, ya. oke. Ya. Bersifat mandiri seperti yang sekarang dilakukan Iya, oleh para tour iya, guide itu iya. di IG, Facebook. Yang memastikan dia punya sertifikat sebenarnya Kak, kekuatan itu. Iya, jadi pastikan kekuatannya adalah keamanan sih. Iya, Iya. betul. Karena itu kan apa namanya sebenarnya itu kan bagian dari ini ya, karena itu saling terkait sebenarnya. Semua saling terkait. Iya. Semua saling terkait. Itulah bagusnya travel agent Kak. Kalau kita sudah masuk dalam dunia travel agent, Iya. banyak hal yang kita pelajari. Banyak hal. Iya. Oke,
Abang kita rehat sejenak dulu ya. Nanti sesaat lagi kita akan kembali. Sahabat budaya, jangan kemana-mana. Mari Petaka judi online. Perjudian online mulai marak di Indonesia sejak pandemi COVID-19. Melalui judi online, uang bisa didapatkan tanpa membutuhkan modal yang banyak. Masyarakat yang terkurung dengan pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar akhirnya merasa jenuh dan bosan. Permainan yang menggunakan akses internet dan media elektronik sebagai perantara ini tidak hanya ramai dimainkan oleh masyarakat, tapi juga dari kalangan mahasiswa. Dikutip dari RRI Bandung, seorang mahasiswa psikologi Universitas Islam Bandung mengatakan bahwa beberapa temannya sempat mencoba bermain judi online. Bahkan salah satunya kecanduan hingga menggadaikan laptopnya untuk membayar depo. Judi online yang sangat merugikan ini perlu menjadi perhatian pemerintah agar segera dibasmi. Kompas.com baru-baru ini mengabarkan bahwa seorang pria yang berprofesi sebagai ojek online di Semarang ditemukan gantung diri di rumahnya akibat judi online. Menurut keterangan sang istri, sebelumnya suaminya sudah 3 kali melakukan percobaan bunuh diri yang berhasil digagalkan. Sebelum berhasil bunuh diri, korban juga bahkan menggadaikan sertifikat rumah untuk judi online. Pemerintah harus memberikan edukasi mengenai bahaya judi online. Terdapat pula kerugian lain bermain judi online yang itu meningkatnya kriminalitas yang membahayakan orang lain untuk memenuhi kebutuhan perjudian, gangguan terhadap hubungan sosial dengan keluarga dan teman karena terlalu fokus dalam perjudian, mengganggu fokus terhadap kinerja dan pelajaran yang akan berdampak bagi masa depan dan pendidikan serta karir. Terakhir, permainan judi mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal ilegal untuk mendapatkan uang. Judi online menghancurkan masa depan seseorang yang masih panjang, karena harus berakhir akibat utang yang menumpuk dan tekanan yang tak henti. Selamatkan masa depan, jauhi judi online yang membawa kegelapan. Pencegahan stunting dapat dilakukan dengan cara memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan si kecil. Dilanjutkan dengan makanan pendamping yang bergizi seimbang. Pastikan juga lingkungan tempat tinggal selalu bersih dan sehat untuk mencegah infeksi. Pencegahan Semangat ya. Semangat. Semangat Oke, dong, nah, iya Kak. Oke. Nah, kemudian bagaimana wisatawan mendapatkan informasi tentang perjalanan wisata di era modern saat ini? Ya, dengan kita di dunia era digital Iya. sekarang tentu banyak sekali informasi-informasi yang bisa diserap. Iya. Ya, jadi pastikan itu pertama informasinya valid. Oke. Yang sudah pengalaman mungkin berkelana, Iya. pastinya tahu mana menentukan yang betul-betul valid informasinya. Iya, iya. Tetapi yang kenapa juga sekarang, tetapi sekira dengan adanya seperti Traveloka, Agoda, Tiket.com itu sekira itu cukup membuat persaingan sengit ya untuk travel konvensional ya. Oke. Iya, jadi apalagi kalau travel agent yang berbasis digital itu menawarkan keamanan tentunya ya, dan itu berbasis perusahaan, dan juga pastinya itu bisa lebih banyak menangnya ya, karena dia juga menawarkan banyak harga-harga diskon di situ. Iya, jadi yang untuk tugas travel agent yang berbasis konvensional itu sekarang banyak juga harus eksplor bagaimana berpikir kreatif. Betul. Iya, membuat itu program-program bagaimana ya supaya bisa bersaing dengan travel agent berbasis Yang lebih digital, modern. lebih modern. Oke. Iya. Karena apa namanya? Tapi sebenarnya juga tetap antara konvensional dan digital bisa kolaborasi. Jadi misalkan kalau Bang Richard mau datang ke misalkan ke Toraja ya, Iya. tetap boleh lewat travel.com atau tiket.com ya. Tetapi nanti kalau informasi di perjalanan itu bisa memakai travel agent konvensional. Iya. Karena mereka juga menyiapkan ya. Karena tetap beda dong ya. Oh. Kalau kita maksudnya di perjalanan walaupun ada semua di digital, informasi di digital, tetapi beda rasanya kalau ada yang menemani ya. Iya, yang memastikan informasi di perjalanan bagaimana. Ya, sekira begitu Kak ya. Iya, namanya tetap perlu kita ada sosial hubungan kontak langsung ya dengan manusia. Betul. Iya. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan transportasi dan akomodasi yang adakah informasi yang bisa didapatkan oleh wisatawan?
meliputi maskapai, pesawat, makanan. Ya, kalau saya buka kemarin saya ke Bali ya, misalkan itu sebagai wisatawan, semua sudah ada di tiket Traveloka. Iya, semua dari harga tiket, mau tour ada 1 hari, 2 hari, 3 hari sudah ada paketnya di semua di situ Oh, kan. sudah ada paket. Iya. Oke. Dan memang dia banting harga murah sih. Iya. Iya. Apa? 2 hari 1 malam atau Banyak tergantung Kak. tergantung. Tapi paling lama di situ di turunnya itu paling lama estimasinya itu paling lama 1 minggu. Oh, 1 minggu. Iya. Oke. Jadi semakin lama harinya di sana, iya. ya biasanya agak murah sih. Oh, Ditawarkan dengan harga murah dari mobil. oke. Kenapa dibandingkan dengan yang kita ambil yang paket short begitu? Ya biasanya memang begitu Kak. Kalau misalkan saya membuat paket itu, pengalaman membuat paket-paket tour itu, Iya. biasanya kan misalkan ada 30 packs. Memang itu sudah pakemnya atau bagaimana, Abang? Memang sudah paketnya gitu Kak. Oh, iya, Misalkan iya, ini ada grup mau datang, Iya. tentu beda antara 10 packs dengan 20 packs ya. Oh, oke. Berarti yang 20 packs ini biasanya dapat diskonnya lebih besar. Oh, dari iya. tentu itu, tapi lebih diskonnya intinya lebih besar Kak. Iya. Semakin banyak di atas diskonnya semakin besar. Oh, gitu. Iya, itu pakemnya memang ya. Sudah hukum dunia pariwisata seperti itu atau bagaimana? Sudah, ya karena memang itu sudah perhitungan juga sih. Iya. Gitu. Dan yang tahu itu orang bagian internal ya. Iya. Berarti sebenarnya lebih enak kalau kita ini ya maksudnya rame-rame gitu ya dengan grup besar gitu. Tapi kembali lagi soal selera sebenarnya. Ya, biasanya kan kalau grup besar itu misalkan ya, satu hal contoh kecil itu mungkin Bang Richard misalkan mau ke Toraja dengan 20 orang, Teman-teman, iya, 10 orang teman-teman majelis misalnya. majelisnya. Andai kan kita katakanlah 10 packs ya, Oke. atau 10 orang ya, pasti itu dapat free guide untuk hotel, dapat free guide dengan free untuk hotel, untuk tour leadernya dan guide-nya dapat free kamar 1, misalkan gitu. Tapi kalau Kak Richard datang dengan 5 orang aja atau 5 packs, harus bayar dong itu anunya, tour leadernya, sopirnya untuk kamarnya. Oh, gitu. Begitu Kak, Jadi iya. lebih enak sebenarnya kalau kita ini ya maksudnya Lebih enak kalau barengan banyak. banyak, Iya, makanya saya kalau orang travel agent itu kalau jalan itu sebenarnya lebih enak, asik, banyak sih. Lebih tinggi diskonnya. Tapi kalau Iya. misalnya ya ada sebenarnya selera juga ya kalau misalnya ada yang aku pengen petualangan sendiri gitu. Nah itu disitulah bedanya kalau kita yang banyak orang. Karena kan paketnya harus sesuai dengan Artinya maksudnya bicara mengenai privasi, ya kan? ya kalau yang Yang- mau privasi ya silahkan siapkan budgetnya mahal. Iya. Artinya aku tidak mau diganggu ceritanya. Tapi budgetnya akan lebih tinggi. Akan lebih tinggi Iya. ya. Oke, karena kan dia person ya, berbicara sendiri. Oke, Iya. artinya maksudnya fasilitas yang ditawarkan juga memang dia mau yang beda dengan yang borongan gitu ya. Ya, nah itu bagus Kak, karena kita sebagai pelaku usaha wisata itu dalam manajemen perjalanan usaha Iya. itu kita harus perhatikan mana yang privacy, Nah, itu. mana yang grup besar ya. Apa istilahnya privacy dengan antara introvert dan extrovert Iya, ya. iya. Itu beda pelayanannya juga. Ketika misalkan Bang Richard Dalam datang pengalaman dalam pengalaman beda. Oke. Misalkan kalau datang itu pasti, misalkan mereka tahu pasti yang mereka kita kasih adalah harga-harga eksklusif. Oke. Tempat eksklusif. Iya. Welcome Tentu drink. ada welcome drinknya. Apa drink? Ada Food welcome juga apa segala macam. Misalkan kalau makan di restoran, kalau eksklusif itu dan tersendiri. ada appetizer, Oh, oke. ada dessert. Yes. Itu kalau eksklusif. Lux ya. Lux. Beda Kak ya. Oke. Itu kalau di restoran ya. Kalau di hotel ya ada welcome drink. Beda dong Kak. Asik. Beda amat, beda ya. Yes. Nah, kita kembali ke asuransi ini. Atau Iya. jaminan keselamatan Jaminan bagi keselamatan. para wisatawan yang menggunakan agent travel. Ini apakah memang dia sudah sebagai sebuah istilahnya orang bilang legenda yang memang harus wajib ada atau bisa ada bisa tidak? Sebaiknya untuk kalau kita berpergian jauh ya, mau dekat juga, mau kemana. Tapi kalau mau naik pesawat tentu lebih baik mengambil asuransi jaminan keselamatan.
sebaiknya ya, karena kita kan nggak tahu ya namanya musibah ya. Betul, betul. Apalagi kalau naik pesawat kayak kan sudah dengar banyak kejadian pesawat kemarin ya. Iya. Apalagi di musim hujan, walaupun memang agak mahal sedikit, tetapi Tapi kalau jiwa adventure itu tidak mengenal ini ya. Kapan saja gitu ya. Kan masing-masing orang beda lah Bang ya. iya kemarin ada saya bertemu dengan orang Korea Selatan ya. Iya. Mereka jiwa adventure juga ya. Oke. 2 orang motorbike bikers ya. Oke. Saya tanya, Anda datang ke sini? Bilang iya. Iya, Ada pakai bla 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 asuransi. Mereka cuma go aja katanya. Oke. Tidak mau pandang harga. Ada juga yang gitu. Betul-betul apa namanya living. Betul-betul hidup. apa ya istilahnya kalau dalam traveler, Iya. backpackers ya. Iya, oke. Mereka itu dapat gitu. Bisa tidur di mana saja? Bisa tidur di Makan mana saja, makan di mana saja. Iya. Tidak naik motor, mereka sampai ke Oke, Palu, iya. keliling sampai Mamuju. Sebenarnya tidak takut Oke. keselamatan. Tanah tempat tidurku, Iya. langit atapku. Oh iya, betul ya, itu filosofinya Kak ya. Iya. Jadi mereka tidak memikirkan. Ada juga wisatawan seperti itu Kak. Iya, tapi sedikit ya, nggak banyak, cuma beberapa ya. Iya. Nah, jadi berarti asuransi ini tetap ini ya harus ada begitu ya? Kalau untuk saya pribadi untuk berpikiran jangka panjang sebaiknya ada. Ada. Iya. Karena kita kan tidak pernah tahu. Tiba-tiba ada apa-apa gitu. Ya Iya, kan? kalau bagaimana kita satu keluarga naik pesawat, Iya. bagaimana kerja kan kalau di atas dan yang di rumah siapa ya? Betul, Iya. betul. Oke, berarti apa namanya? Dia bukan cuma sekedar hiasan saja. Iya. Bukan sekedar hiasan saja, tapi memang dia sesuatu yang memang apa namanya? Nah, itu kembali lagi soal regulasi itu. Kembali juga ke manajemen waktu. Makanya kalau orang bule, Iya. orang Eropa, Amerika itu kalau mau berwisata itu Kak perlu manajemen waktu itu 1 atau 2 tahun sebelumnya. Oke. Jadi biasa kalau saya di sini karena teman-teman kalau lagi bilang musim libur lalu ayo ke Bali. Kalau saya nggak planning dari jauh-jauh sebelumnya saya tidak akan lakukan. Karena kalau kita di travel agent itu Kak kalau mau memastikan kalau mau kemana Iya. itu jauh-jauh sebelumnya sudah harus dibicarakan. Beda dengan adventure ya, yang kapan aja mereka mau pergi. Beda dengan Kapan aku adventure. berangkat, Iya, oke. tapi kalau kita travel agent asli itu saya biasanya saya pribadi ya, kalau teman-teman ajak langsung nggak bisa karena kita di travel agent itu sudah kebiasaan manajemen waktu. Oke. Iya. Ada waktu, ada maksudnya waktu dan kesempatan yang memang sudah di apa namanya Sudah di range, Iya. arrange ya, Oke. sudah namanya pengorganisasian. Iya, oke. Ini itu Jadi, manajemen. Dia tidak bisa maksudnya tiba-tiba begitu. Ya, karena judulnya ada kayak manajemen. Betul. Sama dengan kami punya keluarga juga, maksudnya dari opa kan. Iya. Kalau opa saya kan memang kan beliau asli keturunan Iya. dari Belanda. Jadi ketika keluarga kami dari Den Haag mau ke Makassar, Iya. itu mereka ternyata sudah planning itu beberapa bulan sebelumnya. Iya, itu yang tidak diketahui oleh Iya. orang pelaku usaha wisata. Oke. Dan saya juga itu baru tahu setelah lama menjalankan ini usaha perjalanan wisata, Kak. Jadi misalnya mereka misalnya kalau ada planning tahun 2025, ternyata mereka itu sudah planning itu jauh sebelum COVID. Iya. Ada grup saya nanti datang ini April bulan 11, tanggal 11 ya, 2025. Iya. Itu planningnya tahu dari kapan, Kak? Oke, dari Itu dari tahun 2021. Wow. Gimana coba bayangkan, saya bilang wow, sejauh itu mereka planning. Iya. Kita kan Indonesia Karena taunya. kita kan tidak, maksudnya yang begini-begini kan artinya betul-betul mereka menghargai yang namanya banyak hal. Banyak hal, manajemen waktu. Betul. Terutama kita istilahkan manajemen waktu ya. Itu sangat penting ya. Karena itu kan sudah include semua, Iya. sudah masuk semua di dalam toh. Iya, betul Kak. Kan kita nggak tahu urusan dengan keluarganya gimana di sana, keuangannya gimana. Itulah disebut dengan di manajemen waktu, pengorganisasian ya. Betul. Iya, harus rapi. Iya. Nah, sama juga dengan aku punya grup nih, kita berlima. Iya. Sudah planning dari beberapa bulan yang lalu mau ketemu. Mhm. Mau ketemu di Natal, mau ketemu di tahun baru, sampai sekarang tidak ketemu juga. Memang planning itu Oke. sebenarnya Padahal ini kami cuma kelompok kecil dan satu kota di kota Makassar. Bayangkan. kita aja janjian mau ke Toraja tapi tapi ya. Itulah Jadi maksudnya ada, ya itu tadi ya, maksudnya ada uang ada, tapi ternyata kesempatan nggak ada. Ada kesempatan tapi uangnya nggak ada. Tapi belum mungkin belum cukup maksudnya. Gitu. tapi mungkin yang kita harus belajar di yang pengalaman di travel agent pasti tahu bahwa
memang kalau untuk budaya Barat Amerika itu kita harus banyak belajar dari mereka. Dari mereka, betul. Iya. Oke. Karena mereka itu betul-betul sangat termanage. Tidak main-main. Tidak ya. main-main kalau Oke. mau keluar negeri. Iya. Kapan kita kapan mereka mau santai? Santai. Santai, iya. Kalau kita Indonesia beda, maksudnya kalau orang kita beda, maksudnya kalau mau santai, dari santai itu kunci, tapi maksudnya betul-betul. Jadi mereka santai, mereka betul-betul santai. Iya. Iya Bukan, betul Kak. jadi Iya. tidak bekerja, tidak ini. Iya. Sementara kita santai tapi maksudnya pikiran kemana-mana, sementara mereka betul-betul, nah itu yang tadi kan Abang bilang dari iya. 2001 mereka planning ke 2025 itu betul-betul memang mereka betul-betul fokus ke situ. Iya. Tidak ada yang lain. Itu, Pikiran tidak ada yang lain. Nah, itulah esensi kalau orang dari budaya Dari mereka, luar budaya mereka, kalau mau budaya, berwisata, iya, itu harus oke. dipahami. Bedanya dengan kita di Indonesia ya. Kita cuma Campur taunya ayo bulan depan ya bikin ini atau bulan Gak depan apa-apa ke ya, Bali. ini kenyataan ya. Iya, Kenyataan, kenyataan ya. aja ya. Iya. Kita harus belajar itu Kak. Betul. Iya, jadi kalau kita misalkan Makanya mereka maju. Iya, jadi kita kalau mau berlibur ya berlibur memang. Iya. Ibaratnya jangan setengah-setengah. Iya. Iya. Oke. Iya. Semakin semangat, tapi kita jeda dulu. Oh, oke, ya. Kak. 1 menit aja sahabat budaya, jangan kemana-mana. Iya. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang. Hal ini disebabkan oleh beberapa kondisi, di antaranya pertumbuhan penduduk yang tinggi, pendidikan yang rendah, distribusi pendapatan tidak merata, bencana alam, hasil pembangunan tidak merata, dan kesempatan kerja yang terbatas. Permasalahan ini memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat seperti meningkatnya kriminalitas di suatu daerah, angka pengangguran yang meningkat, akses pendidikan tertutup, munculnya konflik di tengah masyarakat, dan meningkatnya angka kematian. Pemerintah telah melakukan upaya untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia, di antaranya dengan melakukan pembaruan pada DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang bertujuan agar dana bantuan sosial disalurkan kepada warga yang tepat, melakukan integrasi penyaluran bansos agar bantuan yang disalurkan tidak tumpang tindih, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan hampir miskin, memberikan insentif di bidang pertanian, peternakan, serta perikanan, dan mengelola APBN dengan cermat. Cegah kemiskinan bersama wujudkan kesejahteraan. Fashion selalu menjadi bagian terpenting dari kehidupan generasi muda, khususnya Gen Z. Tapi, tahukah kalian bahwa tren fashion yang terus berubah cepat juga membawa dampak pada inflasi? Harga pakaian dan aksesoris cenderung naik seiring dengan permintaan yang... Oke, sahabat budaya, kita berlanjut lagi. Nah, semakin seru perbincangan tadi. Jadi saya batang malam biriku misalnya nanti ada mau planning wisata. Nah, kalau misalnya simaki acara pasti kita bisa mendapatkan informasi yang banyak. Nah, Abang Dir, bagaimana dengan wisatawan yang mau ke luar negeri? Nah, apakah mereka ada bantuan untuk pengurusan visa dan lain-lain dari negara? Kembali lagi ke regulasi. Oh iya, jadi kan sekarang itu travel itu saat ini terbagi dua. Ya. Ada travel outbound dan travel inbound. Travel outbound itu yang seperti Kak Richard katakan, yang pelaku usaha yang menyediakan jasa kalau bagi orang Indonesia yang mau keluar negeri. Outbound itu. Nah, kalau itu luar ya? Luar, iya. Nah, kalau saya pengalaman kalau untuk travel outbound itu mending cari yang benar-benar yang jelas punya perusahaan siapa. Apakah karena banyak juga yang nakal ya? Ini outbound loh. Iya. Bagaimana pariwisata syariah kan? Iya. Yang umroh itu kan banyak ada kasus-kasus ya. Iya, kemarin. Jadi kalau mau travel outbound itu pastikan travelnya selidiki. Di mana Anda pesan tiketnya. Iya. Itu. Jangan tiba-tiba maksudnya lihat diskon, lihat ini tertarik tapi melupakan hal-hal yang yang prinsip gitu. Iya, karena itu kan kalau kita ke Cina aja itu travel outbound itu makan berapa? 36 juta ya untuk 1 minggu. Itu kan biaya besar kah? Wih, besar sekali. Labuan Bajo saja berapa? Tapi ini kita bicara luar negeri ya, outbound ya. 36 juta sampai 40 juta itu paling tinggi untuk keluar Asia aja. Oke, nabung 10 tahun bisa lah. Iya, jadi coba bayangkan itu Kak. Kalau hilang uangnya ya. Iya. Jadi pastikan itu pilih travel yang benar-benar
cari search ya. Iya, iya. Dia memang ada dan bagaimana. Tanyakan teman-teman yang di Indonesia juga, misalkan Bang Richard ya. Iya. Bang Richard mungkin dapat ada harga untuk travel outbound mau ke Jepang, mau ke dengan harga 40 juta. Coba tanya teman-teman lain, dia bagaimana, ini benar nggak? Itu harus pastikan itu aja informasinya, Kak. Nah, terus bagaimana jika misalnya tiba-tiba ada pembatalan atau tiba-tiba ada perubahan jadwal atau paket wisata? Ini dari pengelola dan pembuat jasa Iya. travel ini, adakah kebijakan-kebijakan yang memang sudah ada dalam paket wisata itu atau? Iya, biasanya kalau kita sebagai Ya, pelaku, maksudnya cuaca ya, tiba-tiba kita tidak Iya. cuaca, terus tiba-tiba penerbangan misalnya dibatalkan karena begini. iya biasanya itu kenanya ke pelaku, Oke. yang pengelolanya, Kak, yang pelaku usaha wisata, Iya. yang pelaku travel agent ya. Imbasnya ya. Imbasnya ke mereka karena itulah misalkan ya saya sudah membuat harga itinerary untuk tempat restoran, Iya. hotel. Sudah bukan Iya. cuma di sini tapi yang di sana juga sudah Iya. dihubungi. Oke. Jadi makanya kalau kerjasama dengan di sana. makanya yang enaknya sekarang adalah untung ada tiket travel digital yang Traveloka itu kan. Oke. Jadi mereka kalau mau pesan tiket ya lewat di situ aja. Kalau mau yang pintar ya, Iya. biarkan mereka berurusan dengan tiketnya ya. oke. Nah kalau kami yang di lapangan itu yang kena adalah kita kena kompensasi ya pastinya. Kita harus bayar. Ada regulasinya dari hotel, dari tempat wisata. Kalau memang tidak jadi, Iya. biasanya ada yang tempat wisata itu oke-oke aja ya. Tapi biasanya yang paling kena kita itu adalah hotel. Kalau batal ya. Waduh. Kalau cancel. Jadi biasanya kita bayar itu ada uang jaminan. Oh, bayar berarti kocek sendiri. Kojek sendiri, iya. Dari uang kantong sendiri. Jadi itu yang harus diperhatikan juga sebagai travel agent. Jadi namanya manajemen itu kembali ke manajemen keuangan. Oke. Harus Maksudnya dia. risiko-risiko yang sebenarnya di luar dari ini ya, di luar dari Iya, kalau dia cancel iya. lebih kena imbasnya ke pelakunya, Kak. Misalkan hotel nggak jadi ya bayar dong karena sudah dijanji toh. Iya, betul. Sudah dijanjikan. artinya mesti ada yang mau di situ tapi karena Karena kita sudah ditunggui, akhirnya akhirnya tidak jadi. ya Dan- kita bayar Iya. paling bayar dendanya, Kak. Untuk hotel iya. Iya, lumayan Jadi kan? iya, jadi yang paling inti di sini adalah komunikasi ya. Komunikasi. Tetapi memang pelaku travel agent itu harus manajemen uang kembali ya. Pastikan keuangannya gimana. Ya, jadi nggak gampang-gampang juga itu membuat. Berarti dia harus punya saving money yang lumayan ya. Ketika misalnya tiba-tiba ada yang kejadian seperti ini. Iya, harus ada namanya makanya kami memberikan judul buku adalah manajemen. Semua harus dimanage dengan baik, Kak. Iya. Oke. Nah, kemudian apa saja tantangan yang dihadapi oleh manajemen usaha perjalanan di era modern seperti saat ini? Ya, tentunya kalau kita berpikiran sempit, pasti kita berpikiran yang Santai-santai saja. kalau kita berpikiran sempit artinya banyak kan usaha travel konvensional tutup di Makassar ya. Oke. Karena mereka dikalahkan oleh travel digital. Nah, kalau kita tidak bisa berpikiran kreatif di era sekarang, kita mati. Jadi tetap itu kita menggunakan travel digital, kolaborasi dengan travel konvensional. Itu yang kalau kuat di era sekarang harus berpikiran kreatif. Iya. Oh, nah. Kemudian strategi apa yang dilakukan untuk menjaga keberlanjutan manajemen usaha? Strateginya adalah tetap Perjalanan. berkolaborasi, menerima pembaharuan, menerima era modernisasi, tidak bisa lepas ya. Iya. Tetapi dengan adanya itu kita harus menerima itu dengan berkolaborasi. Sama usaha kan maksudnya kan tidak selalu maksudnya dia permukaannya mulus ya. Ya, Karena jadi tiba-tiba ada ombak yang begitu iya. besar. Jadi kolaborasi itu dalam artian gini, Kak. Kita kan misalkan saya punya usaha di baru ya, restoran. Saya berkolaborasi dengan Pulau Dutungan, berkolaborasi dengan Desa Nepo. Jadi kita di situ membentuk collaboration. Iya. Bagaimana membuat itu semacam itinerary paket wisata yang unik. Yes, setuju. Misalkan Bang Richard, oke, ada banyak paket wisata ke baru ya.
Tapi saya mau ke DIRK aja deh Ya. karena ada Plodutungan, ada ke Oke. Desa Nepo. Yes. Dan itu juga saya sudah praktekkan sih. Jadi kita sekarang ibaratnya adalah kolaborasi. Iya, antara Sama-sama untung ya. iya sama-sama untung, Oke. iya. Lalu apa saja peran pemerintah dalam manajemen usaha perjalanan? Usaha perjalanan saya kira masih kurang ya. Sekurang. Iya, pemerintah cuma ya karena basic dasarnya kan kalau nggak ada pengetahuan pariwisata ya susah juga sih. Iya, susah juga. Maksudnya Iya. Yang duduk di situ memang betul-betul harus pelaku ya. Ya, Artinya gini, kalau- misalnya gini, mau ngajar nyanyi, Ya, kan harus- harus penyanyi. Harus penyanyi yang ngajar, Iya. bukannya yang pelatih piano yang harus Iya, nyanyi. Oke. Bukan Jadi- cuma ilmunya caplok sana caplok sini, itu Iya, beda ya. itu beda Kak. Iya, jadi kalau untuk sistem pemerintahan itu ya saya cuma bisa bilang ya siapa yang duduk di situ. Apakah dia kuasai apa enggak? Kalau dia nggak kuasai, ya apa Ya boleh udah, buat kita tetap iya. jalan sendiri. Kejadiannya itu Iya. lagi ya. Maksudnya Iya. akhirnya banyak yang bote-bote. Tiba-tiba daripada capek-capek memberitahukan, membuat surat, Iya. bla bla bla, Aha. lebih baik action. Oh. Iya, Iya. gitu Iya. aja sih. Oke, oke. Iya Kak. Nah, apa saja manfaat dari manajemen usaha perjalanan sekaligus dengan closing statement silakan Abang. Kalau manfaatnya mungkin karena sekarang banyak untuk segi dari sudut pandang akademik Ya, ya. ya, Kalau ya, untuk akademik saya kira untuk akademik harus ya travel agent harus ada di Yes. setiap mata kuliah karena ini memaksa kita untuk belajar bagaimana manajemen keuangan, waktu, pengorganisasian, bagaimana pemasaran dan yang paling utama dia memaksa kita untuk belajar bagaimana bahasa Inggris. Ya, belajar psikologi juga sih Kak, karena kita harus mempelajari psikologi wisatawan. Oke. Jadi kalau untuk yang umum ya mungkin ya sah-sah aja kalau untuk mau kembangkan wisata sosial, buatlah usaha perjalanan wisata. Bang Richard pun juga bisa buat kan, iya, paket-paket wisata lewat IG, lewat Facebook. Sebagai usaha banyak itu dosen Kak itu di beberapa universitas itu sampingannya adalah pelaku wisata usaha perjalanan. Jadi kalau mereka libur, mereka jadi tour guide-nya, pelaku usaha wisatanya. Di samping itu kembali jadi dosen. Wah, Iya. Jadi sebenarnya asik sih ini usaha bisa multifungsi iya. Iya. Closing statement-nya Kak boleh ya? silakan. Jadi kalau closing statement-nya adalah travel is the only thing you buy that makes you richer. Oke. But good management makes it priceless. Oke. Jadi ya tentu kita kalau makin banyak keluar makin banyak pengalaman, tetapi ingat harus dibarengi dengan manajemen yang kuat juga. Oke. Iya. Jadi semakin banyak pengalaman tak, jangan lupa juga belajar manajemen. Manajemen, Ya. makanya judulnya manajemen. Supaya sama-sama seimbang. Seimbang Kak, iya. Oke. Oke, Sari Batang Malah Beriku Ngasing, terima kasih banyak. Abang Dir, terima kasih. Makasih abangku Hari ini kita Richard. belajar lagi, aduh. Amin. Luar biasa ya. Langsung dari masternya. Penulisnya langsung. Penulisnya langsung. Kita jadi belajar. Ya, jadi hati-hati Maki. Jadi kalau bisa besok-besok mau Ki liburan sama teman-teman tak ya. Hati-hati cari informasi yang Cari valid. Maki informasi yang betul-betul valid. Jangan Ki tergoda dengan harganya, tergoda dengan diskonnya besar-besaran. Diskonnya besar. Nah, ternyata Iya. tena asuransinya. Tidak asuransinya, keamanannya nggak ada. Iyo. Tapi ingat Kak, manajemen itu paling manajemen. iya. Oke. Jangan lupa manajemen itu penting ya. Iya. Oke, Mbak Jimmy, Sari Batang Malah Berikut. Terima kasih, Abang Dir. Oke, Terima makasih Abangku Richard. Om Idam semuanya. Idam, iya, Terima kasih makasih, ya. iya. Semoga hari ini kita pokoknya terus belajar. Nah, jangan lupa kalau mau liburan sama teman tak atau sama keluarga atau sama apa tak. Nah, lihat Maki Musya, perhatikan Maki baik-baik, jangan sampai nanti salah Ki. Salah atau tertipu ya. Ya, tertipu. Iya. Tertipu gitu. Benar, iya Kak. Oke, akhirnya kita pamit, terima kasih banyak. Nanti kapan-kapan kalau ada sesuatu lagi yang baru, Boleh. boleh main iya. lagi di RRI pasti nomor 1 informasinya. Asik, terima Amin. kasih. Iya. Oke, pagi Pak Edi, iya. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Shalom.